Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara mudah mematahkan ampul dengan berbagai alat di sekitar kita. Apa ajakah alat tersebut? Yuk kita simak video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita lakuin untuk mematahkan ampul dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Bagi perawat, mematahkan ampul itu adalah suatu tindakan yang kita lakuin sehari-hari untuk menyiapkan obat bagi pasiennya. Dan setiap perawat pasti mempunyai pengalaman saat mematahkan ampul terkena ataupun tergores dari ampulnya tersebut sehingga membuat tangannya terluka. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara mematahkan ampul secara aman sehingga kita tidak terluka dan cepat, kemudian juga mudah menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Sebenarnya sudah banyak perawat-perawat yang melakukan inovasi untuk membuat suatu alat khusus untuk mematahkan ampul, namun tidak semua rumah sakit menyiapkan alat tersebut. Oke teman-teman, langsung kita ke cara mematahkan ampul dengan aman. Yang paling pertama dan utama sebelum kita melakukan atau mematahkan ampul, yaitu kita harus menggunakan handscoon untuk melindungi tangan kita. Oke teman-teman, jadi ini ada beberapa contoh ampul. Jadi ada obat ondansetron, ketorolac, kemudian juga ada dexamethasone. Jadi ini pada ampul yang ketorolac, obat ketorolac ini ada kayak titik warna putih. Jadi titik ini menentukan arah kita untuk mematahin ampulnya. Jadi misalnya kita matahin ampul itu berlawanan sama titik ini. Karena kalau kita patahin ke arah titik ini itu keras. Kemudian juga ada jenis ampul seperti yang satu ini ya. Jadi nggak ada titiknya, namun ada kayak lingkaran warna kuning juga. Terus ada juga yang ampul yang polosan, jadi nggak ada tandanya sama sekali. Jadi untuk ampul yang seperti ini kita bisa pilih area mana yang bakal kita pegang buat tumpuan. Oke, next sebelum kita matahin ampulnya itu kita kosongkan dulu area ampul yang bagian atas. Caranya itu kalian bisa ketek-ketek bagian atas ampul atau dengan memutar ampulnya searah jarum jam supaya obatnya itu turun semua ke bawah, jadi nggak ada yang tersisa di atas ampul. Dan juga pas kita matain itu supaya nggak berat. Oke teman-teman, kita akan ke cara pertama, bagaimana cara untuk mematahkan ampul dengan aman. Jangan lupa memakai handscoon sebelum melakukan tindakan mematahkan ampul dan silahkan simak video berikutnya. Oke teman-teman, untuk jenis ampul yang ada tanda titik putihnya itu kita arahkan ke arah depan, jadi di depan kita titiknya tersebut. Kemudian jempol tangan kiri kalian itu kalian letakkan pada bagian depan badan ampul sejajar dengan titik putih tersebut. Kemudian letakkan jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan itu saling menempel di belakang antara badan ampul dan kepala ampul untuk menyangga. Kemudian setelah itu baru kalian letakkan jempol tangan kanan kalian di atas kepala ampul secara vertikal, yang dimana ujung jempol tangan kiri kalian itu ketemu atau nempel pada bagian sisi luar jempol tangan kanan. Pastikan fiksasi kalian kuat agar kita tidak perlu usaha yang keras untuk membuka ampul ini. Jari-jari telunjuk kita itu benar-benar nempel kuat, kemudian jempol tangan kanan itu matahin bersamaan dengan jempol tangan kiri ke arah bawah. Nah ini mudah banget, jadi hasilnya juga bagus. Patahan dari ampulnya itu lurus, gak ada serpihan-serpihan gitu yang jatuh, sehingga gak ngelukain tangan kita. Dan kalian juga mungkin pernah dengar informasi cara matahin ampul yang dipatahinnya itu ke arah belakang bukan ke arah depan kita, karena ditakutkan serpihan-serpihan itu nanti bisa masuk ke mata kita. Sehingga dianjurkan mematahkan ampul itu ke arah belakang agar mata dan wajah kita itu terlindungi dari serpihan atau pecahan-pecahan ampul yang nyiprat atau loncat ke area depan muka kita. Jadi yang ada tanda titik putih pada ampul itu kita balik ke area belakang. Nah kemudian ketika matahin itu kita matahinnya ke depan supaya nanti percikannya itu nggak masuk ke mata kita. Jadi ini benar ya untuk melindungi mata kita atau area wajah kita. Namun terkadang ketika kita mematahkan ampul tidak menutup kemungkinan bahwa di depannya juga ada orang. Misalnya lagi situasi emergensi, kita lagi matahin ampul dan di sekitarnya juga banyak orang, maka serpihan ataupun patahan ampul itu juga bisa beresiko mengenai orang yang ada di sekitar kita ataupun lingkungan yang ada orang di sekitar kita. Dan ini contoh kita mematahkan ampul, jadi titik putihnya kita balik ke belakang, kemudian untuk mematahkannya itu kita ke arah depan supaya percikannya nggak ke mata kita.
Nah, dan hasilnya ini kita bisa lihat. Jadi hasilnya ini ampulnya ada kayak serpihan gitu, kemudian juga kurang rapi menurut saya. Jadi ini ampulnya patahannya itu nggak simetris, jadi ada yang berlubang. Jadi nggak kayak pertama yang kita patahin menggunakan cara yang pertama. Mungkin ada faktor-faktor yang pengaruhi, mungkin karena fiksasinya kurang kuat ataupun jenis ampulnya. Tapi menurut saya pribadi, matahin ampul ke arah belakang itu kurang nyaman karena saya tidak bisa melihat titik yang menjadi tumpuan saya saat mematahkan ampul. Dan ini kalian bisa lihat ya, ada serpihan-serpihan pecahan ampul. Jadi pastikan kalian menggunakan handscoon ketika mematahkan ampul ya. Oke teman-teman, ini kita akan coba lagi cara matahin ampul dengan cara yang pertama tadi saya ajarkan. Tapi kita menggunakan ampul yang berbeda. Jadi jenis ampulnya itu yang nggak ada tanda titik putihnya. Ini contoh obat dexamethasone, jadi dia tidak ada tanda titik putihnya. Jadi area mana yang mau dipegang itu bebas, yang penting kita waktu matahinnya ke arah bawah. Jangan lupa kita kosongkan dulu area kepala ampulnya dengan cara mengetek-ngetek ataupun memutar searah jarum jam. Dan ini kita pegang sembarang mau area yang mana yang mau kita pegang. Ini contoh obat dexamethasone ya. Kemudian cara matahinnya itu sama kayak cara yang tadi. Kedua jari telunjuk tangan kita itu nempel atau saling nempel. Kemudian juga ujung jempol tangan kiri sama jempol bagian luar tangan kanan itu ketemu juga, jadi saling nempel juga, baru kita patahin. Cara ini kalau fiksasinya kuat dan benar itu mudah banget, jadi nggak keras sama sekali dan lebih mudah. Jadi ini teman-teman kita bisa lihat patahan dari ampulnya itu lurus, simetris, nggak miring, jadi nggak melukai tangan kita. Dan teman-teman, sebenarnya ada cara yang sering digunain perawat di rumah sakit untuk matahin ampul. Jadi caranya itu ujung jempolnya itu ketemu sama ujung jempol, baru kemudian dipatahin. Nah, sekarang kita akan coba patahin ya menggunakan cara yang ini. Jadi ujung jempol ketemu sama ujung jempol. Kita pastikan dulu tidak ada cairan di kepala ampul, jadi kita bisa ketek ataupun bisa memutar searah jarum jam. Nah, ini jempol kiri kita itu kita letakkan sejajar sama titik putih ampul tersebut. Kemudian yang jempol atas itu kita letakkan atas kepala ampul. Jadi jempol sama jempolnya itu ketemu. Kemudian baru kita patahin. Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat hasilnya, potongan ampulnya ya. Jadi ini kurang simetris. Dan ini masih ada serpihan ataupun potongan ampul yang bisa beresiko melukai tangan kita. Bisa jadi hal tersebut mungkin karena fiksasi kita kurang pas, kemudian juga mungkin jenis ampulnya. Namun saya pribadi lebih suka menggunakan cara yang pertama tadi, karena ketika menggunakan cara tersebut itu lebih minim patahan ampulnya itu nggak simetris, sehingga lebih safety. Dan kalian nanti mungkin bisa coba cara yang menurut kalian paling aman dan nyaman buat kalian, dan lebih safety. Nah, lanjut teman-teman, kali ini kita bakal matahin ampul dengan cara pertama yang kita informasikan, namun lebih safety supaya nggak masuk atau nggak nyiprat ke mata kita potongan-potongan ampul ataupun serpihan-serpihan ampul, dan juga tidak terkena tangan kita. Dan ini kita akan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita dan mudah ditemukan untuk mematahkan ampul agar lebih safety. Alat pertama yang bakal kita gunain yaitu bungkus spuit. Jadi bungkus spuit ini pasti ada di sekitar kita ketika kita mau menghapus obat ya. Jadi kita bisa ambil bungkus spuit untuk melapisi ampul agar tidak terkena atau tidak kecipratan ke mata kita ataupun terkena tangan kita serpihan-serpihan ampulnya. Caranya sama, kita menggunakan cara pertama yang kita informasikan tadi. Jadi ini bungkus spuitnya ini melapisi ampulnya, jadi biar tangan bawah kita ataupun tangan atas kita itu tidak terkena patahan atau serpihan dari ampul tersebut. Dan ini kalian bisa lihat hasilnya menggunakan cara pertama yang kita informasikan. Ini ampulnya tidak ada serpihan dan juga patahannya itu simetris. Dan next selanjutnya kita bakal coba untuk matahin ampul dengan cara yang pertama juga, itu dengan menggunakan alat sekitar dengan kasa. Jadi sama seperti bungkus spuit, dia bakal melapisi ampul supaya ketika ada pecahan itu nggak menyiprat ke mata kita ataupun tangan kita itu terlindungi. Ini kita bisa ambil kasa ya, ini kasa juga mudah ditemukan di rumah sakit. Kemudian kita bisa ambil dan kemudian kita bisa lapiskan ke
bagian atas kepala ampul dan juga pertengahan dari badan ampul. Nah, ini misalnya fiksasi kalian bener, kalian nggak perlu mengeluarkan usaha yang maksimal karena ini enak banget matahinnya dan kita bisa lihat hasilnya. Ini juga simetris, nggak ada serpihan, dan walaupun ada serpihan pun nanti bakal dikasanya, jadi nggak bakal menciprat ke mata ataupun terkena tangan kita. Oke teman-teman, selanjutnya alat yang bisa kita gunakan untuk mematahkan ampul yang ada di sekitar kita itu adalah dengan menggunakan spuit. Untuk spuitnya itu kalian sesuaikan dengan ukuran ampulnya. Jadi ketika ukuran ampulnya semakin besar, kita juga bisa menggunakan spuit yang lebih besar. Oke, jangan lupa kalian kosongkan dulu bagian atas ampulnya. Kemudian kalian bisa buka spuitnya. Dan bagian spuit yang kita gunakan itu hanya bagian barrelnya saja. Untuk needle ataupun nalnya itu bisa kita lepas. Dan juga bagian pendorong spuitnya itu juga kita bisa lepas. Dan di sini kita menggunakan spuit yang 3 cc ya untuk ampul yang ukuran 2 mili. Jadi ampul ukuran 2 mili ataupun 1 mili bisa menggunakan spuit 3 cc ini. Selanjutnya untuk ampul yang jenisnya ada titiknya putih seperti itu, kita arahkan ke depan kita. Jadi nanti kita matahinnya juga ke arah belakang. Jadi ini titik putihnya ya, jadi kita arahkan ke bagian depan. Kemudian kita masukkan spuitnya sampai pada leher ampulnya. Kemudian untuk posisi tangannya ini saya menggunakan cara yang ujung jempol ketemu sama ujung jempol. Dikarenakan kalau pakai cara yang tadi itu agak kurang nyaman karena ada spuitnya yang terlalu panjang. Jadi ini kita menggunakan cara yang ujung jempolnya ketemu sama ujung jempol. Dan nantinya patahan kepala ampul tersebut dia bakal masuk ke badan spuit. Jadi ini kita pastikan ya, spuitnya itu sampai ke leher ampulnya dan ada titik putihnya itu menghadap ke arah kita dan kita kemudian patahkan ke arah belakang. Nah ini teman-teman, dia lebih mudah dan juga aman karena itu ujung ampulnya itu bakal masuk ke dalam spuitnya. Setelah itu kalian juga bisa mengeluarkan ujung dari ampulnya itu ke dalam safety box. Jadi itulah beberapa alat ataupun bahan yang bisa kita pakai untuk mematahkan ampul secara aman yang ada di sekitar kita. Untuk teman-teman yang punya cara lain yang aman dan mudah digunakan, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung Perawat Ngaskep. Sampai jumpa.